Kami di Prime Time sudah bergabung sama kami ada Mas Pangi Syarwi Caniago, Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, dan juga ada Ketua DPP PSI, Dedek Prayudi, Mas Dedek, dan juga Mas Pangi. Selamat malam. Malam Bang Peri, Oke, Bang Dedek, baik. Bang Dedek. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya langsung ke Mas Pangi. Mas Pangi, secara keilmuan, angka PSI di 2,5% dengan suara yang masuk 61,54% ini masih mungkin tidak kemudian menembus 4% masuk ke parlemen? Ya, sebetulnya Bang Kevin ya, kalau kita cermati dari angka misalnya kalau Foxpol kemarin 2,9 ya. Itu kalau diambil angka rentang batas ya dari hasil quick count-nya pileg kita itu kan 1%, berarti 3,9. Itu pun sebetulnya angkanya belum lolos sebetulnya dari angka 39 itu batas atas dari range margin of error. Tapi kalau kemudian di batas bawah lagi ya makin jauh lagi. Jadi artinya semua kalau hasil quick count per waktu yang kita tampilkan waktu itu di pileg memang peluang kans PSI tidak mudah gitu untuk bisa mencari angka kekurangan 1,5 juta atau 1,8 ya dari temuan kita 1,1 juta itu kan maaf maksud saya di angka hampir 1,1% itu kan sampai 1,8 juta ya. Nah, itu yang kemudian apakah mudah atau gampang untuk mencari angka yang sekian banyaknya. Yang kedua adalah memang ada yang menarik, fenomena sekarang yang menarik tuh Bang Kevin ya. Ada fenomena bentangan empirik yang menarik itu adalah partai-partai yang nggak lolos di parlemen, seperti ada partai yang sudah tidak lolos itu, dalam arti seperti Perindo, PSI dianggap masih belum lolos ambang batas 4%, itu suara seperti Pak Perindo misalnya, seperti yang 200.000, itu aman, nggak diganggu tuh. Tapi suara-suara partai yang misalnya 4.000, 5.000 di DPR RI-nya, karena partainya sudah ada kemungkinan tidak lolos, itu mulai hilang gitu. Ada yang dari 5.000 tinggal 3.000. Dari 10.000 tinggal 5.000. Itu yang luar biasa. Mas Pangi, jadi menurut Anda partai-partai yang tidak lolos itu suaranya bisa masuk ke PSI gitu? Saya nggak menyampaikan seperti itu ya, tetapi misalnya keahlian kepiawaian Golkar misalnya, jumlah suara sah nasionalnya kan besar biasanya, tidak besar, tapi kursinya besar. Nah, dari mana sumber kursinya kok bisa suara sah nasionalnya misalnya tidak besar, tapi kursinya besar? Karena bisa saja mengambil suara-suara partai yang tidak lolos di ambang batas parlemen itu. Dan ini sudah rahasia umum Bang Kevin. Ada yang kalah, nggak lolos partainya di parlemen misalnya. Dia tinggal bilang caleg DPR-nya, udah ambil aja suara saya, ganti modal saja, balik modal gitu. Itu ada. Nah yang kedua adalah misalnya ada Sirekap hari ini. Sirekap itu niatnya baik sekali loh menurut saya. Tadi saya diskusi sama Marzaki di Pontianak itu. Itu dengan adanya Sirekap, mereka kan itu di-upload C1 planonya. Nah di situ, tentu dengan adanya bukti dokumen fisik C1 planonya, kan kemungkinan orang put trading ya, put trading itu tidak terjadi, jual beli suara atau belanja di KPPS. Yang berbahaya itu yang kita bahas hari ini. Poin ketiga adalah terjadinya kecurangan itu adalah dari jenjangnya. Jadi dari KPPS, TPS naik ke PPK, dari PPK naik ke kabupaten kota. Nah setiap tingkatan, setiap jenjang itu memungkinkan terjadinya manipulasi, put trading, jual beli suara atau belanja suara. Maka tidak heran ada agenda-agenda anggota DPR tinggal biasanya bilang begini, daripada kita belanja kegiatan, daripada kita belanja programatik, lebih baik belanja suara saja. Nah potensinya ada di situ. Maka saya juga Mas Pangi, kenapa kemudian berarti Anda mau bilang hanya proses jual beli suara saja kemudian yang bisa membuat PSI masuk parlemen, begitu kah? Ya dari konteks sekarang saya nggak mengatakan begitu, tapi dari hasil quick count kita kok rasa-rasanya nggak mudah gitu untuk mencari angka 1,8 juta gitu. Kalau tiba-tiba ada rekapitulasi yang hari ini C1 yang ketahan, C1 yang tidak di-upload, itu maksudnya apa? Kan itu yang kemudian ada di kecamatan hari ini di-stop dulu, di-skip dulu laporannya. Itu yang kita waspadai, ada pelanggaran-pelanggaran, ada potensi-potensi yang menurut saya harus juga dia hak angket gitu, hak angket dalam konteks ya hal-hal seperti ini tidak terjadi pada masyarakat. Saya ke Mas Dede ya. Tapi intinya begini, setiap pemilu masalah kita satu. Baik. Maaf saya potong karena waktu kita terbatas. Saya ke Mas Dede. Mas Dede, kenapa kemudian PSI masih yakin bakal masuk parlemen? Ya begini ya, pertama-tama kita
sama-sama paham ya bahwa temuan terakhir Litbang Kompas bukan quick count ya tapi survei yang kemudian tidak dimunculkan, yang kemudian publik mesti paham kenapa itu tidak dimunculkan. Itu elektabilitas PSI itu sudah melewati ambang batas 4%. Itu yang pertama. Nah, ini perlu dijelaskan ke publik kenapa saat itu tidak dimunculkan. Lalu yang kedua, kalau kita berbicara quick count, ini yang kami amati ya. Ini perolehan kami ini di antara 2,7 sampai dengan 2,95 bahkan ada yang 3. Sementara quick count itu margin of error-nya itu 1%. Bahkan ketika saya berbicara dengan lembaga survei ada yang sampai dengan 1, sekian gitu. Jadi tergantung lembaga surveinya. Artinya apa? Artinya memang kami berada di angka yang memang suara itu harus kami kawal. Kami kawal seketat-ketatnya. Sehingga apa? DPP PSI sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran di lapangan untuk kembali ke bawah, ya, kembali ke kecamatan untuk menjadi saksi resmi dan awasi terus, kawal terus suara rakyat. Dan begini, kami menemukan beberapa temuan, ya. Jadi malah terbalik, kami melihatnya bahwa ada indikasi baik itu bisa saja disengaja atau tidak disengaja. PSI itu justru digembosi, gitu. Ini yang pertama misalnya ya, yang di Dapil Banten 3, TPS 13 Serpong Utara, ya. Suara Isyana Bagus Oka di Batang Lidi itu ada 10. Tapi kemudian di total suara yang di kolom bawah hasil penghitungan itu cuma ditulis 5. Juga ada di Dapil DKI 1 TPS 98 Cawang Barat, Batang Lidinya ada 10, sementara yang tertulis di penjumlahan hanya 8. Juga ada di dokumen C Plano TPS 126 Cakung Barat, itu totalnya harusnya 8 ya, dilihat dari Batang Lidi, tapi yang ditulis itu hanya 5. Nah, inilah dia ya yang sedang kami kawal. Jadi daripada kami berteriak-teriak kami sedang dicurangi, ya lebih baik kami mengawal demokrasi ini, mengawal suara rakyat sehingga suara rakyat itu betul-betul dihitung secara cermat. Tapi ingat, dalam hal ini kami tidak menyalahkan siapa-siapa. Kami tidak menyalahkan siapa-siapa. Bisa saja salah hitung ya, yang dimana ya Indonesia ini kan negara yang besar ya. Sementara tugas PPK ya, PPS itu kan terbatas ya, dan mereka letih. Sehingga daripada kami menyalahkan siapapun, kami memilih untuk mengawal suara rakyat ya, satu suara demi satu suara. Begitu kurang lebih. Jadi kalau misalnya nanti ada perubahan-perubahan ya, yang dimana perubahan-perubahan tersebut kemudian ditandatangani oleh saksi dari partai-partai lain, ya, itu dikarenakan kami betul-betul mengawal suara rakyat. Ya, Mas Dede, bagaimana dengan dugaan adanya manipulasi suara seperti bentuknya jual beli suara begitu yang tadi disampaikan oleh Mas Panggi, dan ada dugaan ini menguntungkan PSI, Mas Dede? Nggak ada jual beli suara ya. Justru kami ingin mereka-mereka yang menuduhkan kepada kami bahwa kami itu jual beli suara ya, untuk betul-betul menunjukkan batang hidungnya, karena ini sebuah tuduhan serius kepada organisasi kami, kepada partai kami. Sementara apa yang kami lakukan itu sincere, genuine, kami ikhlas, kami tulus, kami turun ke bawah lagi loh untuk mengawal, kami kirim saksi-saksi kami untuk mengawal ya. Dan saksi-saksi juga melaporkan kepada kami bahwa mereka juga di bawah tekanan ketika mereka memaksa di beberapa di beberapa kecamatan, di beberapa ruang kelas untuk membuka C Plano ya, sementara ada saksi-saksi partai lain yang inginnya buru-buru mereka terima C Plano tidak dibuka ya. Sementara saksi kami sudah kami instruksikan bahwa menurut PKPU ya, prosedur penghitungan dan penginputan data pertama kali yang harus dilakukan adalah membuka kotak suara. Lalu yang kedua adalah mengeluarkan dokumen C Plano. Lalu yang ketiga adalah menggunakan dokumen C Plano sebagai basis penghitungan dan penginputan. Dan inilah yang kami sedang lakukan. Jadi mohon kami yang sedang bekerja di jalur yang konstitusional ya, kami yang sedang memanfaatkan ruang-ruang konstitusional kami yang yaitu menjaga suara rakyat ya, kami tidak bermain di interpelasi, hak angket, kami tidak menuduh siapapun curang. Ini malah kami yang dituduh curang. Ini sesuatu yang keji menurut saya. Sehingga kalau misalnya ada yang betul-betul sedang menuduh kami melakukan jual beli suara, kami ingin tahu betul batang hidungnya sehingga kami mempertimbangkan ya untuk mengambil langkah hukum. Terima kasih. Oke, Mas Panggi, tidak mungkin PSI jual beli suara, manipulasi suara, tidak mungkin. Ada data-data yang kemudian tidak terbaca di quick count. Tanggapan Mas Panggi? Ya, memang kalau kemudian di quick count ada angka margin of error yang lebih dari 1,1, menurut saya nggak ada ya, tetapi rata-rata 1%. Karena ada yang TPS-nya 2000, ada yang di bawah itu menurut saya nggak tahu ya.
tapi kita melakukan kemarin 2.000. Nah, ketemunya 2,9. Artinya kalau ditarik rentang atas ya 3,9. Itu dalam arti konteks harus mencari 1,8 juta suara. Dan itu yang saya katakan dari mana dengan ketatnya rekapitulasi, ditambah lagi kemarin hari ini ada Sirekap yang berhenti. Ini juga harus dimaknai ada apa Sirekap berhenti tiba-tiba. Sebenarnya Sirekap itu problemnya banyak, tetapi positifnya jangan lupa di situ kan ada upload C1 plano. Itu kan ada validasi, itu bagus. Jadi kalau ada salah yang menginput kan masih bisa divalidasi. Oh, salah input C1 planonya batang lidinya 5. Tapi di sini kenapa 4? Nah, itu kan baik sebenarnya. Kenapa harus dihentikan? Yang baik-baik itu sebenarnya kita harus fair juga lah gitu. Yang baik-baik itu diteruskan. Itu kan transparansi supaya tidak terjadi namanya food trading. Yang paling jahat itu bukan food buying, food trading, belanja suara. Itu yang paling jahat. Misalnya seperti Perindo misalnya diasumsikan sudah tidak lolos ambang batas parlemen. Itu kalau calegnya seperti Pak Haritanu, seperti istrinya Pak Haritanu yang suaranya 200.000, mungkin nggak ada yang berani tuh yang 200.000. Tapi yang 5.000 itu bisa tinggal 1.000 gitu loh. Nah, kemana itu suaranya? Karena dianggap tidak limitasinya tidak lolos ambang batas parlemen gitu. Jadi saya pikir persoalan pemilu kita sama, persis sama. Hanya ganti komisioner saja, hanya ganti penyelenggara Bawaslu dan KPU-nya. Ini persoalan pemilu kita seperti kain sarung. Masalahnya gini-gini terus dan terus terjadi. Nah, kemudian berjenjang bertingkat ini saya juga nggak paham. Selain pembiayaannya besar, untuk apa sebetulnya berjenjang bertingkat dari KPPS, PPK, naik kabupaten kota, untuk apa? Karena semakin banyak tingkatannya, jenjangnya, semakin ada potensi jual beli suara siluman. Dan itu terjadi. Misalnya dalam kita misalnya, kenapa nggak C1 plano yang di TPS itu? Ada yang dilaporkan langsung secara rekap nasional, udah. Baik, Mas Panggi, saya ke Mas Ferry ya. Tingkatkan kecamatan, PPK, jangan lupa lah banyak yang kemarin di PPK yang dipidana gara-gara jual beli suara. Kenapa nggak di TPS itu yang C1 plano itu aja direkap secara nasional tuntas gitu. Harus dibuktikan. Saya ke Mas Ferry ya. Terakhir Mas Ferry, manipulasi suara, jual beli suara, lalu kemudian hal yang bisa menguntungkan salah satu parpol ini harus dibuktikan. Tanggapan Anda? Ya, tentu harus dibuktikan. Apalagi kalau yang dipermasalahkan itu angkanya kecil-kecil tapi berharap bisa menembus ambang batas parlemen. Orang teriak-teriak curang itu karena ada motif kerugian suara itu 300 hingga 600 suara yang tidak masuk akal di dalam konsep ilmu kepemiluan, apalagi batas TPS itu hanya 300 surat suara. Kalau ada yang mempermasalahkan 3 sampai 5 suara dengan ketertinggalan jauh, memang perlu belajar lagi konsep ilmu kepemiluannya. Karena dengan begitu jadi paham kecurangan itu terjadi di mana dan dilakukan seperti apa. Makanya Panggi sangat terang ya menjelaskan angka-angka yang janggal itu. Karena angka-angka yang janggal itu betul-betul terjadi dan berulang. Kalau cuma berharap lolos ambang batas parlemen dengan masih 2,3-2,9% perolehan suara, lalu ingin tembus dan mendapatkan 1,5% suara lagi, sekitar 1 hingga 2 jutaan. Bagi saya itu munafik kalau tidak tahu telah terjadi upaya kecurangan kalau angkanya tiba-tiba tembus parlemen. Jadi perlu juga memahami itu ya. Baik, terakhir singkat saja Mas Ferry, silakan menanggapi ada angka-angka janggal yang kemudian perlu diwaspadai gitu, perlu dijawab begitu. Tanggapan Mas Ferry singkat saja sebelum kita selesai. Saya mungkin lebih tertarik untuk mengajak Mas Ferry turun langsung ya ke dalam proses penghitungan ya bersama para saksi ya. Di sana Mas Ferry bisa melihat sendiri bahwa ada kesalahan atau ketidaksinkronan di mana berapa jumlah suara yang tidak sinkron itu Mas Ferry, kita gantian ya. Di mana batang lidi itu ada 10 ya, kemudian ditulis 8. Di mana batang lidi itu ada 12, kemudian ditulis 5. Kalau kita berbicara itu cuma 1 TPS ya. Dan dari 10 ke 8 itu yang dikurangi 20% Mas Ferry ya. Dari 12 ke 5 itu yang dikurangi lebih dari 50% ya. Jadi ini kita hanya berbicara 1-2 TPS dan ini sudah menjadi temuan kami di lapangan, saksi-saksi kami ya. Yang dimana kemudian saksi kami menggunakan jalur-jalur yang tepat ya. Menggunakan jalur-jalur yang tepat untuk Pak ini kurang, ini tidak sinkron, mari kita buka lagi
kotak suaranya, hitung lagi kertas suaranya, dan akhirnya setelah Mas Kevin diperbaiki, kemudian diperbaiki. Jadi begini, kita nggak bermain asumsi-asumsi ya, kita bermain langsung aja. Kalau Anda cuma mencontohkan satu TPS Bataliti, itu Anda berasumsi namanya. Anda tidak paham, tetapi Anda ingin memperlihatkan Anda tidak curang. Iya, Anda mengasumsikan terjadi kecurangan di TPS lain. Itu 50% Mas Ferry ya. Jadi sebaiknya ini Anda berdiskusi dengan Pangi, belajar konsep pemilu. Saya turun ke lapangan loh dengan teman-teman. Anda tidak melihat laporan kecurangan yang dilakukan oleh TPN 02 dan Anda. Untuk awal suara rakyat, dan sudah terbukti Mas Ferry, sudah terbukti ada kekeliruan hitung. Kalau Jokowi tidak terbukti dengan Prabowo dan ya. kami pun ya pada saat untuk curang PSI terbukti, 02 tidak terbukti. Terbatas, Mas Ferry, Mas Dede dan juga Mas Pangi, kita sambil menunggu ya proses rekapitulasi real count yang kemudian akan disampaikan oleh KPU. Semoga dalam prosesnya tidak mengalami penundaan kembali. Semoga bisa dipercepat supaya kita mendapatkan jawaban yang lebih pasti begitu. Terima kasih Mas Ferry, Mas Dede, juga Mas Pangi telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.